Bagi Anda YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel dan mendapatkan banyak jam tayang, Anda berada di video yang tepat. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Anom Tutorial. Di video ini akan dijelaskan cara menambah jam tayang di YouTube. Tips pertama cara menambah jam tayang di YouTube adalah dengan melakukan riset keyword atau riset kata kunci. Kata kunci adalah sekumpulan kata yang biasanya diketikkan di kolom search YouTube saat seseorang ingin menonton video tertentu sesuai minatnya. Agar video kita mudah ditemukan orang, maka kata kunci ini harus kita tuliskan pada judul dan deskripsi video kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melakukan riset kata kunci tersebut? Untuk riset kata kunci kita bisa menggunakan bantuan dua aplikasi, yaitu TubeBuddy dan vidIQ. Pada video ini akan saya contohkan riset kata kunci menggunakan aplikasi vidIQ. Langkah pertama, buka app.vidIQ.com di web browser. Jika baru pertama kali menggunakan, kita diminta untuk register terlebih dahulu. Siapkan email dan password untuk aplikasi ini. Setelah berhasil login, kita berada di halaman dashboard yang berisi gambaran umum channel. Untuk memulai riset, klik halaman keyword lalu ketikkan kata kunci dari niche atau fokus tema channel YouTube kita pada kolom search keyword. Misal niche atau fokus channel kita ikan cupang, ketik ikan cupang pada kolom search keyword ini, akan muncul tabel seluruh kata kunci yang sering dicari orang di kolom search YouTube. Berikut data-data yang kita butuhkan. Ada kolom search volume berisi seberapa banyak kata kunci itu dicari orang setiap bulannya. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Ada kolom kompetisi yang berisi seberapa banyak video yang beredar di YouTube dengan menggunakan kata kunci tersebut pada judul dan deskripsi mereka. Semakin rendah, nilai kompetisinya semakin bagus karena persaingan semakin sedikit. Kolom berikutnya adalah overall nilai yang diberikan vidIQ. Berdasarkan kedua nilai ini, search volume dan kompetisi. Sebagai YouTube pemula, tugas kita adalah mencari kata kunci dengan nilai overall nilai tertinggi, yang artinya kita membidik kata kunci dengan search volume tinggi namun kompetisi rendah. Hal ini bertujuan agar video kita mudah ditemukan saat orang mencari pada kolom search YouTube menggunakan kata kunci tersebut. Langkah berikutnya, kita klik judul overall ini, maka vidIQ akan mengurutkan dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Klik sekali lagi, maka vidIQ akan mengurutkan dari terendah hingga tertinggi. Maka inilah yang kita inginkan. Selanjutnya sorot tabel dengan cara seperti ini hingga mencapai nilai overall 55 saja, lalu pilih copy, kemudian kita simpan untuk memudahkan pengolahan menjadi daftar kata kunci. Mengapa sampai nilai 55 saja? Karena berdasarkan pengalaman saya, di bawah angka 55 ini merupakan kata kunci yang cukup sulit. Mendapatkan hasil search di halaman pertama search YouTube. Setelah kata rapika daftar kata kunci yang sudah kita copy tadi, langkah selanjutnya yang kita lakukan menghapus beberapa kata kunci yang tidak berkaitan dengan niche atau fokus tema channel kita. Setelah kita dapatkan daftar kata kunci potensial, untuk selanjutnya kita buat konten sesuai kata kunci tersebut. Setelah membuat konten susah, hasil riset kata kunci selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan optimasi SEO pada judul dan deskripsi video yang kita upload. Misal kita membuat konten mengenai cupang fancy, maka saat menuliskan judul, harus menuliskan kata cupang fancy di bagian awal judul. Kotohannya cupang fancy bermutasi warna dan cara membedakannya. Begitu juga saat menuliskan deskripsi, harus menuliskan cupang fancy pada awal deskripsi. Misalnya video cupang fancy bermutasi warna ini menjelaskan bagaimana cupang fancy berubah warna dan penjelasannya, beserta cara membedakan cupang fancy dengan cupang lainnya. Usahakan membuat konten dengan urutan riset kata kunci yang telah kita lakukan tersebut, dari nilai overall tertinggi ke nilai overall terendah. Kelebihan lain riset kata kunci ini adalah kita tidak perlu pusing memikirkan ide konten berikutnya. Contohnya, hanya dengan satu kata kunci saja, kita bisa mendapatkan 5 lebih ide konten. Jenis-jenis cupang fancy, proses mutasi cupang fancy dan lain-lain. Dengan cara ini kita memiliki ide konten 2 hingga 3 bulan ke depan. Dan semuanya mengandung kata kunci yang mudah ditemukan penonton melalui kolom search YouTube. Setelah seluruh video sesuai kata kunci sudah kita upload, mungkin 2 atau 3 bulan kemudian sebaiknya kita mengulangi riset kata kunci ini dari awal kembali. Mengapa? Karena ada kemungkinan ada perubahan tren pada niche ikan cupang ini, ada kata kunci lama yang sudah tidak dicari orang lagi dan ada kata kunci yang baru muncul yang sangat tren dan ramai dicari orang di platform YouTube.
Sebagai konten kreator kita harus bisa beradaptasi dengan tren ini dan segera membuat konten ini dan menjawab kebutuhan penonton tersebut. Jadi dengan melakukan riset kata kunci, dengan rutin dapat menambah jam tayang channel YouTube kita. Tips berikutnya untuk menambah jam tayang di YouTube yang sangat penting namun, banyak dari kita yang belum tahu, dengan membuat jadwal upload video jika kita sebagai YouTuber pemula jarang upload video maka akan sulit menambah jam tayang channel kita. Jam tayang yang dihitung adalah akumulasi dari seluruh waktu yang digunakan untuk menonton video dalam channel kita baik video yang baru diupload maupun video yang sudah lama sehingga sangat penting menambah jumlah video yang diupload ke channel YouTube kita dan ini hanya bisa dilakukan dengan konsisten jika kita memiliki jadwal upload video. Ada banyak pilihan jadwal upload video yang bisa kita pilih menyesuaikan kesibukan dan niche channel kita paling sedikit seminggu sekali paling banyak setiap hari, berhati-hatilah jika kita memilih upload video setiap hari untuk menghindari burnout kelelahan yang amat sangat sehingga berdampak kehilangan semangat membuat video selamanya. Opsi ini bisa kita lakukan jika memiliki tim editing video, penulisan naskah, pembuatan thumbnail dan lain-lainnya. Jika ini kita kerjakan semua mulai dari pembuatan video editing dan pembuatan thumbnail 2 atau 3 kali seminggu sudah sangat ideal. Jika kita upload video secara konsisten maka algoritma YouTube akan menyukai channel kita dan akan terus merekomendasikan video kita ke lebih banyak orang lagi, tentu saja semakin banyak YouTube mempromosikan video kita, semakin banyak view video kita, semakin banyak pula jam tayang yang kita dapatkan, jadi jika kita menginginkan view dan jam tayang yang banyak kita harus memperhatikan jadwal upload dan secara disiplin membuat dan mengupload sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tips berikutnya untuk menambah jam tayang, jangan gunakan intro yang terlalu panjang, hal paling utama untuk mendapatkan jam tayang dalam jumlah banyak adalah audience retention, atau retensi penonton. Yaitu seberapa lama orang menonton video kita setelah diklik sebelum berpindah ke video yang lain, semakin lama retensi penonton kita dapatkan tentu saja semakin banyak jam yang kita dapatkan. Seberapa banyak retensi penonton dan watch time merupakan faktor utama yang disukai algoritma YouTube, jadi jika algoritma YouTube melihat video kita memiliki retensi penonton dan watch time yang tinggi maka video tersebut akan dipromosikan ke lebih banyak orang lagi. Untuk mendapatkan retensi penonton yang tinggi potong dan jangan gunakan intro yang terlalu panjang, di awal video targetkan kurang dari 30 detik karena semakin pendek intro video kita, semakin kecil kemungkinan penonton akan merasa bosan, dan mencari video lain untuk ditonton. Nah mungkin itu saja tips dari Anom Tutorial, jangan bosan-bosan untuk terus dukung channel ini. Salam YouTuber pemula.